Teknologi membran merupakan salah satu teknologi pemisahan yang sangat diminati karena prosesnya yang sederhana, praktis, dan membutuhkan energi yang rendah. Membran merupakan selaput tipis semi-permeabel yang melakukan pemisahan secara selektif. Namun sayangnya, hingga saat ini, membran masih menghadapi problem yaitu falling. Falling ini dihindari karena dapat menurunkan produktivitas, meningkatkan biaya operasional, dan memperpendek usia pakai membran. Solusi efektif yang saat ini telah banyak peneliti suggest-kan yaitu berupa modifikasi permukaan membran. Ini dapat dilakukan dengan cara blending maupun coating. Keduanya memiliki kesamaan yaitu adanya penambahan aditif sebagai modifier agent. Di antara ketiga kelompok ini ada satu jenis kelompok yang baru-baru ini peneliti mulai mengarahkan yaitu dari bahan bahan alam. Salah satunya adalah jernang, atau secara global dikenal sebagai istilah dragon blood resin. Ini bukan darah naga sungguhan, Bapak Ibu, melainkan adalah hasil ekstraksi buah rotan dari genus Demenolops spp, yang mana resin ini memiliki warna merah seperti darah. Oleh karena itu, pada penelitian ini memiliki novelty yaitu penggunaan jernang sebagai aditif membran yang mana ini belum pernah sama sekali digunakan. Bapak Ibu melihat dari lini masa penelitian sebelumnya dalam skop yaitu penggunaan aditif berbasis biomasa, literatur atau kajian tentang leach out dan stabilitas membran masih sangat terbatas. Oleh karena itu, tentunya penelitian ini sangat bermanfaat untuk menemukan alternatif fabrikasi membran yang lebih baik lagi, serta menambah kajian tentang fenomena leach out pada membran dengan aditif berbahan dasar alam, serta bagaimana solusi pencegahannya. Berikut merupakan skema disertasi saya. Disertasi ini terdiri dari 3 tahapan penelitian utama dan terbagi menjadi 5 bagian pembahasan. Untuk tahapan 1 dan tahapan 2, modifikasi membran dilakukan secara blending, dan untuk tahapan 3, modifikasi dilakukan secara coating. Hasil penelitian bagian 1 memiliki 2 tujuan utama. Yang pertama adalah mengidentifikasi karakteristik penting DBR dan menginvestigasi pengaruh konsentrasi DBR terhadap karakteristik dan kinerja membran. Karakteristik penting DBR yang pertama diawali dengan gugus fungsi. Ditemukan bahwa DBR mengandung gugus hidrofilik yaitu OH dan CO rangkap 2 dengan komposisi elemen tertinggi adalah karbon dan oksigen dan struktur amorf dengan bentuk dan ukuran tidak seragam. Untuk aktivitas antibakteri melalui metode perhitungan koloni, ternyata tidak ditemukan aktivitas E. coli yang tumbuh melainkan bakteri Bacillus spp. Ini didukung juga dengan metode Dix diffusion yang menyebutkan bahwa tidak terbentuk zona hambat pada DBR, yang mana ini artinya DBR tidak terkonfirmasi memiliki sifat antibakteri, sehingga dia tidak memiliki potensi untuk dijadikan sebagai antibiofouling. Melainkan pada analisa muatan partikel ditemukan hasil analisa zeta potensial berupa nilai negatif, sehingga DBR masih memiliki potensi untuk dijadikan sebagai agen anti-fouling. Lalu bagaimana pengaruh konsentrasi DBR terhadap karakteristik membran PES? Berikut merupakan grafiknya. Ternyata konsentrasi DBR yang tinggi menghasilkan peningkatan sifat keterbasahan atau hidrofilsitas membran. Ini didukung juga dengan hasil morfologinya, Bapak Ibu, di mana morfologi dari makrovoid berubah menjadi morfologi finger-like. Demikian pula dengan ukuran pori, di mana ukuran porinya meningkat seiring dengan peningkatan konsentrasi, begitu pula dengan nilai zeta potensial yang lebih kecil dibandingkan dengan PES murni. Kinerja membran menunjukkan karakteristik yang linier terhadap karakteristiknya, di mana membran M3 menunjukkan fluks air dan asam humus tertinggi, yaitu 25 kali lipat lebih tinggi daripada M0, tanpa kehilangan rejeksi yang berarti. Begitu pula dengan nilai anti-fouling.
Bahkan untuk nilai beberapa siklus, FFR yang memiliki nilai lebih daripada 100%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penambahan DBR terhadap PES menunjukkan karakteristik yang menunjukkan dampak positif terhadap karakteristik dan kinerja membran. Penelitian ini telah dipublikasikan di jurnal Polimer dan telah diseminarkan di Annual International Conference pada tahun 2021. Penelitian bagian 2 telah kita ketahui di bagian 1 terdapat beberapa siklus FFR yang nilainya lebih dari 10%. Hal ini diduga karena adanya leaching atau pelindian aditif sehingga permeabilitas air setelah pencucian menjadi lebih tinggi. Oleh karena itu, pada bagian ini kita akan pelajari atau kita akan investigasi lebih lanjut kejadian apa yang terjadi pada membran PES DBR. Bagian pertama adalah pengaruh perendaman terhadap karakteristik membran. Perendaman dengan NaOH selama 5 hari dapat meningkatkan sudut kontak dan diameter pori pada membran M3. Sedangkan untuk membran PES murni, dia cenderung lebih stabil. Begitu pula dengan hasil analisa gugus fungsi, Bapak Ibu dapat dilihat membran M3 terjadi penurunan intensitas di beberapa gugus fungsi, sedangkan untuk M0 lebih stabil. Ini dilihat dari nilai PCA yang mana dia berada di aksis yang sama untuk M0 dan M3 berada di aksis yang berbeda. Begitu pula dengan hasil analisa mechanical strength. Untuk bagian 2 adalah pengaruh perendaman terhadap kinerja membran. Ada 2 hal yang kita tinjau di sini, yaitu adalah perubahan water permeability dan perubahan humic acid rejection-nya. Seiring dengan waktu perendaman, membran M0 ternyata cenderung lebih stabil. Sedangkan untuk membran M3, dia meningkat sangat pesat pada perendaman di hari pertama dan terus meningkat hingga perendaman hari kelima. Ini akan mempengaruhi rejeksinya, di mana nanti terbukti membran M3 pada hari kelima memiliki rejeksi yang lebih kecil atau terjadi penurunan sebanyak 10%. Mekanisme pelindian terjadi karena didukung oleh zat-zat DBR yang terdiri dari senyawa polar. Selain itu, pemutusan rantai ikatan kimia juga terjadi pada senyawa polifenol yang dipicu oleh larutan NaOH. Output dari penelitian ini saat ini telah disubmit dan sedang dalam status revisi di Korean Journal of Chemical Engineering. Sebagaimana yang telah dibahas di bagian 2, terjadi leach out aditif di sana, maka diperlukan yang namanya modifikasi lagi. Maka kami perkenalkanlah di bagian 3 ini adalah pengenalan interaksi koordinasi dengan senyawa Fe ikatan kovalen, yaitu di sini kita gunakan Fe3+. Dengan objektifnya, yaitu adalah melihat bagaimana pengaruh konsentrasi Fe3+ terhadap karakteristik dan performanya. Karakteristik menunjukkan ternyata Fe yang dengan konsentrasi tinggi menghasilkan membran yang lebih hidrofobik. Ini dilihat dari sudut kontak air yang lebih tinggi dengan water uptake yang lebih rendah. Begitu pula dengan hasil FTIR-nya, kita lihat untuk bagian konsentrasi tinggi memiliki nilai aksis di bagian atas. Begitu pula dengan nilai dengan hasil morfologinya, di mana konsentrasi rendah menyebabkan pembesaran lebar finger-like, sedangkan untuk konsentrasi yang lebih tinggi menghasilkan ukuran pori yang lebih kecil. Lalu bagaimana dengan performanya? Ternyata performa membran yang ditunjukkan linear dengan karakteristiknya, di mana peningkatan konsentrasi Fe3+ yang lebih tinggi menurunkan permeabilitas air murni. Menariknya, meskipun demikian, rejeksi dan sifat antifouling-nya tetap tidak memberikan dampak yang signifikan. Ini merupakan bagian penting dari bagian ini karena tujuan kita menambahkan Fe adalah meningkatkan stabilitas. Oleh karena itu, berdasarkan 2 poin ini, yaitu rasio penambahan permeabilitas dan rasio pengurangan rejeksi, kita lihat bahwa membran dengan konsentrasi 0,05 menawarkan rasio kenaikan fluks yang paling rendah. Artinya, membran jenis ini lebih stabil dibandingkan dengan membran lainnya. Oleh karena itu, membran konsentrasi ini akan kita lanjutkan untuk studi perbandingan antara membran Fe dan tanpa Fe. Baik, untuk penelitian tahap 3 dan tahap 4 saat ini statusnya sedang drafting dan akan direncanakan dipublish di Indonesian Journal of Science and Technology. Studi perbandingan antara membran PES tanpa dan dengan Fe.
Jadi di sini akan dievaluasi karakteristik dan performanya. Untuk karakteristik Bapak Ibu dapat dilihat water contact angle setelah penambahan FA itu bagian NaOH-nya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu besar peningkatannya. Begitu pula dengan uh, uh, gugus fungsinya. Dilihat bahwa pada membran MDBR-FA, HCl dengan distilled water masih berada di aksis yang sama, walaupun NaOH berada di aksis yang berbeda. Sedangkan untuk membran tanpa FA, maupun HCl maupun NaOH berada di aksis yang berbeda. Untuk surface, ternyata terbukti juga membran tanpa FA terdapat bintik hitam di bagian NaOH, sedangkan dengan FA cenderung lebih stabil. Untuk bagian cross sectionnya dapat dilihat untuk membran MDBR terjadi pembesaran saluran Finger-like, dan sedangkan dengan FA dia cenderung lebih stabil. Selain itu, saya juga melakukan analisa secara kualitatif, yaitu dengan melihat bagaimana perubahan warna rendaman dan perubahan warna membran. Ternyata terjadi perubahan warna larutan di MDBR dan perubahan warna membran setelah perendaman selama 16 hari. Oleh karena itu, ini terbukti bahwa membran dengan modifikasi 0,5 molar mempromotori stabilitas yang lebih baik secara karakteristik. Lalu bagaimana dengan secara performanya? Ternyata menunjukkan hasil yang positif juga, di mana peningkatan fluxnya itu lebih rendah dibandingkan membran tanpa FA. Begitu pula dengan hasil rejeksinya, meskipun membran ini sudah terpapar sangat lama, yaitu 16 hari dengan HCl dan NaOH, membran ini tetap menyajikan rejeksi yang cukup tinggi, yaitu lebih daripada 90%. Untuk bagian terakhir yaitu optimasi input parameter dengan menggunakan coding. Berikut ini merupakan desain eksperimen yang saya gunakan, terdiri dari 4 variabel input dan 4 variabel respon dengan menggunakan metode central composite design. Hasil menunjukkan bahwa untuk respon 1 dia sangat R square-nya mendekati 1 atau signifikan, begitu juga untuk respon 2, namun tidak untuk respon 3 di mana R square-nya sangat rendah. Untuk falling recovery juga sangat baik, signifikan. Nah, hasil optimasi menunjukkan untuk mendapatkan humic acid permeability yang maksimal dan falling recovery yang maksimal, dibutuhkan kondisi DBR yang konsentrasi rendah, waktu pelapisan singkat, serta volume NNP yang sedang. Berikut karakteristik membran. Tidak semua membran saya karakterisasi. Saya pilih 5 berdasarkan pertimbangan. WCA yang hasil pertama adalah WCA, water contact ini lebih tinggi dikaitkan dengan konsentrasi NNP dan DBR yang lebih tinggi serta waktu pelapisan yang lebih lama. Begitu pula dengan hasil FTIR-nya. Berikut merupakan SEM dan mechanical strength-nya. Penelitian ini telah dipublikasikan di South African Journal of Chemical Engineering dan telah diseminarkan di Annual International Conference pada tahun 2022. Kesimpulan dari hasil penelitian ini, yang pertama, penambahan DBR menguntungkan untuk sifat anti-fouling namun tidak untuk biofouling. Yang kedua, peningkatan konsentrasi DBR 3% menghasilkan permeabilitas yang tinggi dengan sifat anti-fouling yang memuaskan. Yang ketiga, pengujian stabilitas kimia menunjukkan bahwa DBR kurang stabil dengan basa kuat, namun ini terjadi karena adanya leach out DBR. Yang keempat, konsentrasi Fa yang rendah menunjukkan karakteristik dan performa dasar paling baik, namun sedangkan untuk stabilitas dibutuhkan konsentrasi yang lebih tinggi. Nomor 5, studi perbandingan stabilitas kimia dan DBR menunjukkan hasil yang positif atau memuaskan pada konsentrasi Fe 0,05 molar. Hasil ANOVA menunjukkan bahwa p-value prediksi untuk keempat respon signifikan kecuali untuk respon rejeksi asam humus. Dan yang terakhir adalah membran yang diperbarui dengan teknik blending menghasilkan permeabilitas yang lebih tinggi sedangkan coating lebih rendah. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.